Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali di tahun baru dengan mata kuliah baru ya, dengan semangat baru, saya lihat dengan senyum-senyum yang baru. Semoga kita selalu sehat. Mulai periode 2 ini di pertemuan awal mungkin saya, Bu Vivi seperti biasa masih akan tampil untuk membuka ya Bapak Ibu, namun selanjutnya nanti kita akan punya Pak Yudhistira selaku dosen koordinator yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian di mata kuliah komputer desain, dan ada Bapak Evain, ini adalah dosen tamu kita yang akan mengajar sampai 7 pertemuan ke depan. Nah, beliau ini seorang praktisi dan juga seorang akademisi, ya, nanti bisa kenalan langsung sama Pak Evan, sangat luar biasa, ada banyak hal ilmu yang bisa kita ambil dari Pak Evan. Bapak Ibu monggo dimanfaatkan kesempatannya. Kalau di mata kuliah yang periode 1 kemarin ada fundamental design, Bapak Ibu mungkin kemarin masih sangat bingung gitu ya, kok mempelajari hal yang abstrak gitu ya. Nah, di mata kuliah komputer desain ini akan mempelajari hal yang sedikit berwujud gitu ya, nggak abstrak lagi. Jadi kalau kemarin kok belajar garis gitu ya, belajar shape, belajar hal-hal yang kok kayaknya abstrak gitu ya. Kita akan belajar yang lebih konkret dengan Bapak Evan selama 7 pertemuan ke depan setiap hari Senin jam 17.30. Nah, selain mata kuliah komputer desain di periode 2 ini kita juga punya mata kuliah basis data ya Bapak Ibu. Basis data kita adakan di hari Rabu, tetapi jamnya kita mundurkan setengah jam Bapak Ibu di jam 19 ya, di jam 7 malam. Kenapa? Karena nanti yang ngajar juga dosen tamu, namanya Bapak Rianto, dosen dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Beliau sebelumnya ada kelas dan berakhir jam 6.15 gitu. Jadi akhirnya kelasnya minta dimundurkan sampai jam 7 gitu. Tapi nggak masalah, kita untuk 2 jam masih di jam 9, saya kira masih masuk di ring waktu ya. Kemudian ada satu lagi mata kuliah bahasa Indonesia. Jangan khawatir Bapak Ibu, bahasa Indonesianya tidak diajari membaca nanti. Ya, nanti mata kuliah bahasa Indonesia akan diadakan melalui e-learning sama seperti fundamental yang di periode 1. Namun karena pengalaman fundamental desain kemarin Bapak Ibu yang punya cukup banyak kesibukan di tempat kerja dan juga kesibukan kegiatan yang lain, kemudian tidak sempat untuk enroll, daftar masuk, join ke kelasnya, dan sebagainya, sehingga untuk yang bahasa Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, akan kita jabrikan sebuah link, ya, sebuah link untuk bisa langsung mengakses enroll ke dalam mata kuliah bahasa Indonesia di digital learning yang sudah disediakan. Jadi mungkin mulai besok akan dibantu oleh Mas Syaldi, Mas Ical untuk Japri. Jadi linknya ini sifatnya unik ya, masing-masing Bapak Ibu akan mendapatkan link yang berbeda-beda dan hanya bisa digunakan 1 kali. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik saja linknya, sudah otomatis masuk ke kelas bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau yang fundamental desain kemarin Bapak Ibu harus milih kategori TI online, terus kemudian harus masukkan kupon gitu ya, cukup panjang ceritanya gitu ya, cukup panjang prosesnya. Maka yang sekarang kita buat prosesnya lebih gampang, Bapak Ibu akan mendapatkan link, kemudian linknya tinggal diklik, Bapak Ibu sudah bisa mengakses materi bahasa Indonesia, seperti itu ya. Tentu saja dengan sebelumnya Bapak Ibu harus sudah sign up dulu di digital learning ya. Kalau kemarin sudah mengikuti kelas fundamental design, harusnya semua sudah sign up di dalam digital learning. Seperti itu. Oke, itu pembukaan dari saya di mata kuliah komputer desain ini. Di minggu-minggu selanjutnya nanti akan ada Bapak Yudhistira Arya Saputra yang akan mendampingi. Kemudian ada Bapak Evan yang akan menjadi dosen pengajar untuk menyampaikan materinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan langsung ke Pak Yudhistira, silahkan. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan.
Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Baik, Pak. Apa ya, Distira? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Habis liburan, tapi kayaknya nggak terasa liburan gitu ya. Biasanya masih ada sehari 2 hari tambahan. Ini cuman rasanya ya Sabtu sama Minggu, wis mari. Terus ketemu lagi hari Senin udah langsung aktivitas seperti biasanya. Baik, untuk mempersingkat waktu agar segera bisa dimulai perkuliahannya, saya serahkan materi perkuliahannya kepada Pak Evan. Beliau dosen tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Rina sebagai praktisi maupun akademisi. Ya. Nanti untuk secara lebih luas perkenalannya bisa dilakukan langsung oleh beliau, yaitu Pak Evan. Silakan Pak Evan untuk mengambil kesempatan waktu dan tempat untuk mengajar kelas online di Institut Asia. Thank you, Pak Yudhistira. Ya, salam kenal dulu. Selamat tahun baru, Bapak Ibu. Saya Evan. Saya sebelum mengajar di sini dulu adalah seorang guru. Sempat mau jadi dosen S2, cuma nggak jadi. Saya memilih akhirnya untuk langsung terjun ke praktisi. Jadi saya sekarang pekerjaan sehari-harinya adalah desainer di studio saya sendiri. Jadi memang kerjaannya mendesain setiap harinya ya. Kebanyakan yang saya desain adalah kayak logo, terus packaging, buku, seperti itu. Buat yang mau cek ya, boleh buka maknakanta.com atau Instagram di Maknakanta, yaitu hasil-hasil yang saya buat. Cuma belakangan memang agak hektik, jadi belum update lagi. Gitu. Maknakanta. Maknakanta. Maknakanta, Maknakanta. Iya, Maknakanta. Maknakanta. Wah, terima kasih Bu Rina. Iya. Lalu ini saya dikabari juga barusan ya, minggu lalu saya diinfo sama Bu Rina sama Bu Risa mengenai mengajar di sini. Sebetulnya ngobrolnya udah lama, tapi konfirmasinya barusan. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya mohon maaf kalau terkesan agak belum siap ya. Saya nggak ada PPT hari ini. Saya langsung ngajar dari software langsung. Di kelas komputer desain ini kita bakal belajar paling tidak 2 software, satu software untuk foto editing dan satu untuk vektor. Nah, harapannya sih bisa menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Nah, saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Rina, katanya ada kendala, mungkin keterbatasan spek komputer atau harga software Adobe yang nggak murah ya sebetulnya ya. Kalau untuk harga ya mungkin dari Bapak Ibu bisa cari installer di internet, siapa tahu ada yang dapat gitu kan. Itu bisa dipakai. Untuk versi terlama, rekomendasi saya jangan lebih lama dari CS6. Jadi kalau mau CS6 atau versi CC. Kalau CC nanti berarti dicek aja tahunnya berapa. Biasanya ada CC tahun berapa. Kalau yang sekarang ini harusnya CC 2021. 2021. Betul. Kalau saya pribadi karena kebutuhan saya sudah tercukupi dengan yang versi yang saya pakai sekarang, saya pakainya biasanya CC 2015. Tapi kalau Ibu Bapak mau pakai yang versi lebih baru atau lebih lama, enggak masalah. Fungsi secara umumnya sudah terpenuhi. Nah, nanti kita akan belajar basicnya ya, basic Photoshop dengan basic Illustrator. Katanya untuk lebih dalamnya ada mata kuliah tersendiri ya, Pak Yudhistira ya? Iya, betul ya Bu. Ya, kalau gitu, di sini untuk yang Photoshop, alternatifnya bisa pakai software namanya GIMP, GIMP. Saya sudah kirim linknya ke Bu Rina.
Ya, tapi tetap harapan saya kalau bisa pakai Photoshop karena namanya beda software, pasti cara-caranya berbeda. Nanti daripada takutnya bingung ya waktu ngikuti di kelas, pakai versi yang lebih lama enggak apa-apa. Kalau misalkan mungkin dari Bapak Ibu nanti ada yang butuh, saya mau install tapi butuh installernya nggak punya, bisa kontak saya sih, saya ada. Kalau komputernya kuat ya, nanti saya kasih yang CS6 dan atau CC 2015. Itu nama saya dan nomor HP bisa dikontak di sana kalau memang misalkan perlu installer. Nanti saya share link drive-nya. Kalau untuk sekarang, apakah ada yang sudah menginstal Photoshop atau GIMP? Lagi install game, Pak. Lagi sedang menginstal ini. Iya. Tadi belum bisa. Sedang menginstal ya. Saya merekomendasikan untuk pakai PC ya, pakai laptop. Kalau ada Photoshop aja. Kalau nggak bisa, game. Salah satu aja, nggak usah dua-dua, nggak apa-apa. Nanti, siap. Kalau yang punya Photoshop nanti akan lebih mudah lah ya. Oke. Nah, sebelum siap, sudah ada Photoshop CC 2014. Oke. Nggak masalah. Kalau versi CC pasti aman. Kalau mau CS, coba cari CS6. Bisa, Photoshop 2018 bisa. Bedanya versi ini cuma kalau tahunnya semakin baru berarti ada fitur-fitur yang baru gitu aja. Mungkin kalau yang di 2014 harus pakai 3 step gitu. Yang di versi lain nanti 1 step cukup kayak gitu. Nggak masalah. Nah, karena kita selama di mata kuliah komputer desain ini membahas bitmap dan vektor. Nah, kita harus tahu dulu ini bitmap dan vektor itu apa. Jadi bitmap itu sebutan lainnya raster, mungkin bisa dicatat sendiri ya. Bitmap itu nama lainnya raster. Ini kalau saya share screen bisa langsung ya Pak Yudhistira? Bisa. Bisa ya? Langsung. Oke, ini saya pakai contoh salah satu logo. Kayaknya pada kenal lah ya, ini logonya apa ya. Nah, bitmap dan vektor. Jadi, yang di sebelah kiri itu bitmap, model pakai versi bitmap, dan yang di sebelah kanan pakai versi vektor. Kalau secara umum, bitmap itu banyak dipakai oleh foto karena dia terdiri dari pixel ya, kalau kita bilang itu kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, kalau kita zoom kan kelihatan ya, ada kotak-kotak kecilnya banyak. Ini yang kita sebut sebagai bitmap. Jadi kalau ada file yang waktu di zoom, dia bahasanya kalau saya sering pakai itu pecah, kelihatan kotak-kotaknya gitu, itu berarti file bitmap. Hampir 90% gambar yang kita kita pakai sehari-hari, kita lihat sehari-hari itu sebetulnya file bitmap. Nah, file gambar vektor itu banyak dipakai ketika proses penciptaannya sebetulnya. Nah, bentar. Untuk file bitmap itu sebetulnya mencakup foto ya, karena foto itu banyak kita pakai. Jadi ya ketika Bapak Ibu buka website, hampir buka apapun itu gambar yang dilihat adalah bitmap. Kalau vektor ini kebanyakan dipakai untuk mendesain logo. Kenapa? Karena vektor ini basisnya matematika, matematis, perhitungan matematis. Jadi ketika Bapak Ibu buat di softwarenya, Bapak Ibu buat sekecil apapun, misalkan buat 5 x 5 cm aja, padahal nanti ada kebutuhan billboard gitu ya, jadi 5 x 5 meter, enggak masalah, karena vektor.
dia waktu di skala, karena pakai perhitungan matematis, dia akan tetap bagus hasilnya. Nah, kayak yang di sebelah kanan ini vektor, kalau saya zoom, ini kan semuanya terlihat dengan jelas ya, nggak ada yang pecah. Nggak ada yang pecah sama sekali. Gitu. Yang di sebelah kiri, bitmap atau raster, yang di sebelah kanan vektor. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat ini, ilustrasi gambar untuk game biasanya, kayak karakter-karakter yang kayak Mobile Legends ya sekarang yang terkenal gitu, mungkin anak-anak Bapak Ibu main gitu, kebanyakan pasti mainnya di raster. Terus foto itu di raster, di bitmap tadi. Kalau vektor selain untuk logo untuk apa? Untuk icon. Kenapa kok untuk icon? Karena gini, katakanlah icon home ya. Kalau kita bikin website, icon home itu kan kebutuhannya banyak. Ada untuk di websitenya, ada untuk di HP. Jadi ketika beda layar, dia kan butuh beda ukuran. Perbedaan-perbedaan ukuran ini yang umumnya dikerjakan oleh vektor. Karena dia tadi di skala nggak pecah, nggak masalah. Logo pun sama. Logo ada yang kita butuh di kartu nama mungkin cuma 2 kali 2 cm cukup. Tapi ketika kita bikin billboard yang ada logonya, nggak mungkin logonya 2 kali 2 cm. Nggak kelihatan logonya. Jadi pasti akan di zoom. Nah, supaya menghindari filenya pecah, gambarnya nggak kelihatan, atau jelek kualitasnya, biasanya menggunakan vektor. Seperti itu. Sejauh ini, apa ada pertanyaan dulu? Bisa raise hand? Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak-Bapak? Mengenai perbedaan bitmap dan vektor? Kayaknya belum ada ya? Ya? Sudah paham. Sudah paham ya? Oke. Nah, beberapa ini adalah format yang sering dipakai. Ini format bitmap yang di sebelah kiri. Ini format vektor yang di sebelah kanan. Lebih jelasnya saya geser aja ya. Ini. Yang biru itu format bitmap atau raster. Yang oranye itu format vektor. Nah, biasanya yang kita sering lihat itu adalah JPG ya. JPG atau JPEG itu yang sering kita pakai. Biasanya waktu kita moto dari HP itu JPG. Pakai kamera digital itu JPG. Bapak Ibu download gambar dari laptop, dari Google, itu rata-rata juga JPG. Dia banyak dipakai karena memang sangat ringan ya. Dia sangat ringan, hasilnya bagus, dicetak juga bagus gitu. Makanya dia sering dipakai JPG. Sangat umum sekali. Biasanya kalau dari kita buat di komputer, kita mau cetak ke digital printing atau percetakan, umumnya juga pakai JPG. Walaupun ada format lain, umumnya juga pakai JPG. Lalu yang kedua adalah PNG. Nah, PNG ini, PNG dan GIF ya. PNG dan GIF ini adalah format yang mendukung transparansi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar yang belakangnya transparan, ada bolong transparan, atau di beberapa preview itu bukan transparan, dia kayak kotak-kotak abu-abu putih gitu. Itu kebanyakan PNG atau GIF. Jadi umumnya kalau misalkan setelah dari kelas ini Bapak Ibu mulai mendesain, ada yang pesan logo gitu, umumnya logo akan diberi versi PNG-nya, karena kan kita nggak tahu dia dipakai di mana ya. Supaya warnanya nanti bisa cocok, mending ditransparansi di belakangnya, jadi ketika orangnya pakai bisa digunakan di mana saja. PNG transparan, GIF juga transparan. Bedanya apa? Jadi ceritanya itu GIF dulu yang dibuat dulu. Graphic Interchange Format, ini kepanjangannya yang di sebelah kanan. GIF ini dia bisa transparan dan bisa bergerak. Kalau Bapak Ibu pakai WA, ada stiker yang goyang-goyang. Nah, GIF modelnya kayak gitu. Tapi sayangnya GIF ini tidak bisa mensupport banyak warna. Dia hanya
warnanya cuma sedikit yang dia bisa pakai. Jadi kebanyakan kelihatan tidak terlalu baik gitu ya, agak buruk gitu, agak burik. Nah, oleh karena itu orang-orang akhirnya menciptakan format baru yang namanya PNG. PNG ini dia bisa support warna seperti JPEG dan bisa support transparansi. Kelebihannya di sana PNG. Lalu bisa bergerak enggak? Jawabannya tidak. Yang bisa bergerak formatnya namanya APNG. Nanti mungkin kalau penasaran ya, saya sendiri jarang pakai APNG soalnya. Kalau mungkin penasaran nanti bisa dicari-cari gitu. Tapi yang kalau JPEG, PNG akan sangat sering kita pakai nanti. Nah, TIFF. TIFF ini file format umumnya untuk file yang besar karena dia kualitasnya bagus, jauh lebih bagus daripada JPEG biasa. Dia banyakan dipakai memang untuk gambar-gambar yang besar kayak billboard gitu, kebanyakan bisa jadi diminta TIFF-nya. Karena kalau cuma JPEG-nya aja takutnya pecah kayak gitu. Terus ada yang namanya PSD. Nah, PSD ini sebetulnya bukan termasuk format gambar, dia ini sebetulnya kan format yang disimpan oleh Photoshop supaya bisa diedit kembali. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu ngedit gambar, gambarnya ada yang diefek, ditumpuk, dihapus, terus supaya editannya ini nanti bisa diedit kembali, kita nyimpennya pakai PSD. Nah, terus kita masuk di vektor. File vektor ini file yang kayak tadi, yang bisa diskala dengan sangat mudah gitu ya. Yang pertama adalah AI. Ini Adobe Illustrator dokumen. Sama, ini adalah file yang disimpan oleh Adobe Illustrator ya. Jadi supaya bisa diedit kembali nantinya. Kalau dia tidak disimpan sebagai AI, nanti nggak bisa diedit lagi. Kita harus bikin ulang lagi. Terus ada file yang namanya EPS. EPS ini sebetulnya file yang menjembatani ya bahasa saya. Jadi beberapa orang masih ada yang pakai CorelDRAW, beberapa pakainya Adobe Illustrator, beberapa mungkin nggak punyanya Photoshop aja. Terus ngatasinya bagaimana? Pakai EPS. Nah, dengan adanya file EPS, walaupun saya kerja di AI, nanti bisa dibuka sama orang yang pakai CorelDRAW kayak gitu. Itu gunanya EPS. Biasanya seperti itu. Terus yang terakhir ada SVG. SVG ini baru populer belakangan. Karena kebanyakan dipakai di web ya. Jadi website, terutama website yang luar negeri, kebanyakan sekarang udah menghindari pakai gambar yang bisa di SVG. Paling umum logo mereka sudah jarang yang pakai gambar karena buat informasi aja ya. Karena resolusi layar itu kan beda-beda. Resolusi layar HP kita yang mungkin harganya tidak terlalu mahal ya kecil resolusinya. Tapi orang mungkin yang punya iPad gitu kan layarnya resolusinya besar sekali. Nah, supaya tidak pecah, akhirnya mereka pakai SVG untuk format format logonya di website mereka atau di aplikasi kayak gitu. Oke, ini file format yang sering saya jumpai ketika mendesain. Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada, file format ini apa? Saya pernah dengar kok nggak ada di sini. Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada ya. Kalau selain ini mungkin ada file format lain yaitu CDR ya, itu CorelDRAW. Kalau nyimpen dari CorelDRAW biasanya CDR keluarnya. Oke, kalau tidak ada, kita bisa mulai buka Photoshop atau GIMP yang belum install. Berapa banyak ini? Berapa banyakkah yang belum install? Atau gini aja, kalau misalkan ini saya jelaskan, nanti untuk yang belum install bisa dicatat step-stepnya. Gimana?
Ini dicoba di rumah, mungkin pertemuan berikutnya saya refresh sedikit, baru saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, Photoshop-nya dibuka, mana share screen saya. Iya, nanti untuk GIMP sama, ini ada yang pakai GIMP, ada yang pakai Photoshop. Kalau gitu saya share layar aja ya, langsung. Oke, ini tampilan Photoshop. Yang pakai GIMP mungkin beda tampilannya ya. Tampilannya lebih ada ilustrasi apa itu, entah binatang apa itu. Nah, yang perlu di sini, kenapa kok saya masih merekomendasikan Photoshop? Karena ada banyak fitur yang GIMP nggak punya. Terutama nanti saya harapkan kalau sempat saya bisa ajarkan tentang mockup dari desain Bapak Ibu supaya bisa kelihatan meyakinkan gitu ya, kelihatan lebih profesional itu seperti apa. Dan setahu saya yang bisa cuma Photoshop. Jadi yang masih pakai GIMP nggak apa-apa, dipakai dulu aja. Nanti sambil berjalan coba dicari atau mungkin bisa minta saya ininya, apa namanya, installernya. Nah, oke. Ini untuk bikin dokumen baru, saya rasa ini caranya sama ya. Di GIMP juga file new sama, cuma formatnya nanti agak berbeda. Di Photoshop, saya jelaskan yang Photoshop dulu. Di Photoshop untuk bikin file baru pakai file new, nanti akan keluar window seperti ini, atau yang versi agak baru mungkin agak berbeda. Tapi intinya yang dicari adalah width sama height-nya, resolution, color mode. Udah, yang paling penting 4 itu. Jadi width sama height itu lebar tingginya sebuah dokumen. Ya, di sini ini satuannya. Sebelahnya itu ada pixel, itu satuan. Kita bisa ganti sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu desain untuk segala sesuatu yang berbau digital, untuk website, untuk aplikasi gitu, saya sarankan pakai pixel. Tapi kalau Bapak Ibu mendesainnya pakai untuk dicetak, saya sarankan pakai satuan untuk cetak ya. Biasanya saya pakai milimeter atau sentimeter. Saya jarang sih pakai sentimeter, biasanya umumnya milimeter. Senyamannya Bapak Ibu aja pakai yang mana, enggak masalah. Nah, width height-nya kan jelas jadinya. Umumnya kalau misalkan saya pakai kertas A4, kertas A4 itu lebarnya 210, tingginya 297 mm kayak gitu. Nah, terus ini saya jelaskan sedikit, ada yang namanya resolusi. Jadi berbeda dengan vektor. Vektor nggak perlu ada resolusi, nggak apa-apa. Tapi kalau bitmap atau raster, dia sangat butuh yang namanya resolusi. Kenapa? Menentukan tingkat kepadatan piksel yang ada di gambar itu. Kalau 72, ya dia agak renggang-renggang kan, jadi ketika di zoom sedikit, pecah, kayak gitu. Tapi semakin kecil resolusinya, filenya juga semakin kecil ini ukurannya. Semakin besar resolusinya, filenya juga semakin besar, kayak gitu. Nah, umumnya yang dipakai tiga macam resolusi yang umum dipakai, yaitu 72, 150, dan 300. 72, 150, atau 300. Nah, kapan pakai 72, 150, dan 300? Kalau Bapak Ibu bikin untuk layar, screen, pakai 72 aja sudah cukup, enggak masalah. 72 pixel per inch, pixel ya, atau kita nyebutnya selain pixel per inch biasanya DPI atau dot per inch. 72 cukup kalau untuk layar. Kalau untuk cetak saya rekomendasikan 300 supaya gambarnya nggak pecah waktu di print. 300. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, loh, kalau saya desain untuk dua-duanya bagaimana? Juga untuk cetak, juga untuk layar. Saran saya pakai 300 aja.
nanti waktu di save-nya mungkin kualitasnya nggak usah yang terbaik yang untuk yang layar, supaya dia agak ringan kayak gitu. 300 ini untuk cetak sampai A3 saja. Kalau ukurannya A3 itu 297 kali 420, itu pakai 300 cukup. Tapi kalau sudah lebih dari A3, misalnya Bapak Ibu pakai bikin billboard gitu ya, atau banner, pakai Photoshop, jangan pakai 300 resolusinya. Kenapa? Biasanya komputernya yang nggak kuat. Jadi biasanya kalau udah ukuran yang atas, di atas A3, saya pakai 150 dpi. Itu untuk billboard, untuk banner. Kenapa? Toh kalau billboard, banner kan nanti agak jauh ya ngelihatnya. Orang di jalan ngelihat ke atas gitu. Jadi sedikit pecah itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau softwarenya Bapak Ibu, komputernya Bapak Ibu kuat dan mampu, pakailah 300 pun enggak masalah. Ini hanya untuk ngakali supaya komputernya nggak terlalu berat. Gitu. Terus color mode. Nah, ini color mode. Di sini ada 2 color mode yang sering dipakai, yaitu RGB dan CMYK. RGB sama CMYK. RGB itu singkatan dari red, green, blue. Jadi merah, hijau, dan biru. Ya, red, green, blue. Mungkin mau dicatat boleh, red, green, blue. Kalau yang kedua CMYK itu singkatan dari cyan, tulisannya CYAN, cyan. Apa saya tulis di chat ya? Red, green, blue. Untuk CMYK itu cyan, magenta, yellow, sama black. Terus bedanya apa antara RGB sama CMYK? Kapan saya harus pakai RGB, kapan harus pakai CMYK? Jawabannya gini. RGB itu kombinasi cahaya, warna dari cahaya. Jadi biasanya dipakai untuk layar. Apapun yang berhubungan dengan layar, pakailah RGB. Mau bikin website, mau bikin aplikasi, mau bikin post buat Instagram, mau bikin, kalau TikTok video beda. Mau bikin apa lagi? Web banner, pakailah RGB. Tapi kalau sudah dicetak, kalau tujuannya untuk cetak, misalkan mau bikin brosur, mau bikin billboard, itu pakailah CMYK, karena CMYK itu campuran warna dari tinta. Seperti itu. Ya, ini untuk Photoshop kalau sudah selesai di OK aja. Lalu yang kedua, bentar, saya coba ganti share-nya ke game-nya ya. Oke, ini yang terlihat di layar saya game-nya, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Ini ya, file new. Kelihatan di sini? Mirip sih sebetulnya. Ini ada width sama height, lebar tingginya. Ini pixel, inci, milimeter, sama satuan kayak tadi. Nah, cuma sejauh yang saya cek di sini nggak bisa CMYK, cuma RGB aja. Makanya kalau bisa akan sangat baik kalau bisa pakai Photoshop nanti. Terus ini resolusi yang tadi saya ngomong DPI, pixel per inch, yang ada 72, 150, 300 itu di sini. Kalau di game, ya kalau udah di OK aja sama, nanti akan keluar layar seperti ini. Oke. Untuk
Photoshop ini kita sampai jam berapa? 8:30 Pak. 8:30 ya, berarti masih ada 1,5 jam. Oke. Untuk Photoshop, yang paling sering, yang perlu diperhatikan adalah, saya harus ganti screen lagi sebentar. Nah, untuk Photoshop yang paling sering kita pakai adalah ini, moving tool, itu untuk memilih dan memindah-mindah objek. Yang di GIMP sama namanya adalah move tool, yang paling kiri atas tadi, bentuknya kayak panah ke kiri kanan atas bawah gitu. Dan nanti kita akan belajar soal layer hari ini. Layer ini urutan kertas. Gampangannya kalau Bapak Ibu pernah tahu ini kan ya, kertas mika untuk OHP. Ya, OHP itu zaman dulu sekali gitu kan. Konsepnya layer sebetulnya sama kayak itu. Jadi kalau belakangnya transparan, maka yang di belakang akan terlihat. Tapi kalau yang depan itu full satu warna gitu, ya otomatis yang di belakang layer ya. Ini layer. Kalau yang kanan saya nggak ada apa-apa, oke, nggak apa-apa. Cari di window layer, nanti akan keluar layer. Yang pakai GIMP, layernya kalau nggak ketemu, seharusnya ada sih di sebelah kanan bawah juga. Photoshop ini kebanyakan terpakainya untuk mengedit, jarang untuk menciptakan. Apakah bisa? Bisa. Untuk menciptakan gambar gitu bisa. Cuma kalau yang sifatnya gambarnya kompleks, biasanya agak susah. Jadi kebanyakan untuk edit gambar, penyempurnaan lah ya, foto-foto. Nah, hari ini yang saya akan ajarkan soal layer dan memotong gambar dulu. Memotong gambar. Untuk ngambil gambar terus dipotong gitu ya. Nah, ini saya ambil satu gambar. Kalau mau memasukkan gambar ke Photoshop, sebetulnya tidak susah, tinggal dari filenya Bapak Ibu, ditarik ke Photoshop-nya aja, nanti dia keluar. Dicoba dulu yang mungkin sudah ada softwarenya. Kalau tidak ada gambar, kebetulan di laptopnya Bapak Ibu bisa cari gambar dulu di internet, di save, terus dimasukkan gambarnya ke Photoshop. Supaya gampang, sebetulnya gambar figur aja nggak apa-apa sih. Biar gampang kan ya, kotak-kotak masih ada. Nah, ini saya udah punya gambar di sini. Pakai moving tool untuk menggerak-gerakkan. Tapi moving tool ya seperti namanya ya, cuma bisa menggerakkan aja. Nah, sama kalau di sini GIMP, moving tool untuk menggerak-gerakkan sama. Jadi setelah udah masuk, gerak-gerakkan. Saya ingin Bapak Ibu coba masukkan gambar dan coba digerakkan dulu. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kalau saya tunggu berapa? 2 menit cukup mungkin ya. Dicoba dulu, digerak-gerakkan, nanti saya lanjutkan. Ya, tadi untuk memasukkan gambar bisa dengan di copy juga atau enggak Pak? Kalau dari file Explorer tidak bisa kalau di copy. Oh, tapi di drag aja Pak ya? Di drag aja, jadi diklik di Explorer, ditarik, biasanya di bawah itu kan ada icon-iconnya program yang sedang menyala, ditarik ke Photoshop, ditahan sampai keluar, baru diletakkan. Baru diletakkan, oke. Betul. Diletakkannya yang perlu diperhatikan gini, ini layar saya Photoshop kan ya? Ya. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu narik terus ditaruhnya di sini, di jajaran yang ada Untitled 1, ditaruh di sini, itu nanti akan membuka file baru, bukan memasukkannya dalam file ini. Jadi langsung aja di kertasnya ini.
Langsung tumpuk di kertasnya ya. Ya, langsung ditaruhnya di kertasnya. Dilepaskan di kertasnya itu tadi. Betul. Gambarnya kecil nggak apa-apa. Memang berarti kan kalau gambarnya kecil, dia ukurannya cuma segitu. Ya. Oke. Kalau mau masukkan lebih dari satu gambar nggak apa-apa. Sekalian belajar layer kan ya. Oh iya. Sudah ya. Ini saya anggap Lanjut. ada. Ya, saya lanjutkan. Ini saya punya dua gambar. Kalau Bapak Ibu lihat, gambar yang layernya di atas itu menutupi yang bawah. Jadi karena dia posisinya di atasnya. Dan kebetulan gambar saya memang ada kotaknya. Gitu. Kalau backgroundnya saya ganti hitam. Nah, dia ada kotak putihnya kan ya. Kelihatan ada kotak putihnya. Kalau di layer ada mata, sama di game juga mata. Kalau matanya diklik, dia akan tidak terlihat. Jadi dia objeknya tetap ada, cuma nggak kelihatan aja. Nah, untuk lain, misalkan Bapak Ibu mau ngezoom, bisa pakai tahan. Ini untuk Photoshop ya, tahan Alt dan scroll di mouse-nya Bapak Ibu. Kalau saya nggak pakai mouse nih, saya pakai mousepad. Berarti pakai Ctrl plus sama min aja. Ctrl plus atau Ctrl min untuk zoom in dan zoom out. Kalau di game, pakainya bukan Alt di scroll, tapi Ctrl di scroll. Cukup ini ya. Beda software, beda beda shortcut biasanya. Oke. Terus, loh, gambarnya udah masuk, saya mau nge-resize nih, mau gede-kecilin. Gimana caranya? Kalau di Photoshop, pilih gambarnya, cara pilihnya itu di layernya diklik. Karena saya mau nge-resize ini. Nah, kalau saya mau resize sebuah gambar, nanti saya pakai shortcutnya Ctrl T. Kalau di Photoshop, nanti akan keluar box-nya kayak gini. Nah, ini tinggal bisa digede-kecilin kan ya, digede-kecilin atau mungkin di rotate, diputer-puter. Kalau pakai Mac, Pak Evan, Kalau- shortcut apa ya? Oh gini, kalau pakai Mac, nanti semua kontrol akan berubah jadi komen. Jadi kayak tadi, Ctrl T akan berubah jadi komen T. Ya, kalau pakai Mac, pakai komen T, semua yang pakai kontrol akan jadi komen. Kalau yang di game untuk resize-nya nanti pakai ini scale, Shift S, scale, Shift S. Kalau sudah ada pertanyaan, untuk game pakai Shift S, untuk Photoshop pakai Command T atau Control T yang Windows. Oke, nah Ada yang mau ditanyakan kalau tadi zoom belum sudah. ada. Belum ada ya. Nah, sekarang misalkan gini. Saya mau supaya gambar ini figurannya lubang. Gimana caranya? Saya kalau di sini saya bisa pakai magic wand karena ini gambarnya nggak terlalu kompleks ya. Saya pakai magic wand. Oh, ternyata kurang. Saya pakai ini aja. Marquee tool. Shortcutnya M. Bapak Ibu tekan M di keyboard, nanti akan keluar tanda plus kayak gini. Di drag aja di fotonya. Yang kotak. Nah, ada garis putus-putus itu artinya dia sedang terpilih. Sudah terpilih kayak gini, pastikan layer yang punya layer yang mau dihapus isinya dipilih, terus kita tekan delete. Udah. Ini lubang ini. Gimana tahu lubangnya? Gini. Ini saya layernya taruh atas ya. Nah, dia kan lubang. Jadi pakai marquee. Objeknya Bapak Ibu ada yang kompleks,
Kalau ada yang kompleks tunggu dulu ya. Harus sesuai objeknya ya Pak. Kalau rectangular ya harus pakai yang rectangular. Betul, kalau kotak pakai yang rectangular. Oh, Kalau iya. mungkin figurannya Bapak Ibu lingkaran, saya nggak punya gambar figuran lingkaran. Kalau kayak gini, nah ini kan saya punya apa? Gambarnya kotak, tapi dia nggak lurus gitu kan. Kalau rectangular ini kan lurus tadi. Gimana caranya? Ya cara pertama agak susah dan tidak pernah saya lakukan adalah di rotate gitu ya, supaya dia agak lurus, terus baru saya edit. Cuma kalau saya biasanya akan langsung pakai cara berikutnya, pen tool. Kayak gitu. Nah ini sama, saya pakai rectangular, marquee tool, terus kalau ini saya hapuskan yang kehapus yang kuning, saya harus select-nya yang di luar. Caranya saya invert pakai Ctrl Shift I untuk milih yang di luar objek yang kita pegang tadi. Sejauh ini ada bingung? Oke, saya delete. Nah, kalau lihat garis putus-putusnya, kalau dia di luar dan di dalam seperti ini berarti dia milihnya yang di tengah. Tapi kalau seperti ini, cuma satu aja, berarti yang di dalamnya garis putus-putus ini yang terpilih. Jadi kalau ini saya delete, yang hilang adalah figura kuningnya, bukan. Terus pertanyaannya, tadi saya udah ini apa bikin rectangular, tapi rectangularnya nggak hilang-hilang garis putus-putusnya. Ya memang untuk menghilangkannya pakai Command D atau Ctrl D, diselect, Ctrl D, dadu ya. Untuk yang pakai GIMP, saya switch ke GIMP sebentar. Pakai yang namanya ini, rectangle select ya. Ini ada yang oh ya. Ya, Ada yang bertanya Pak. oke. Kalau muncul could not. Muncul could not Oh, complete. oke. Saya ini kembali ke Photoshop lagi. Oke, gini. Ketika gambar baru dimasukkan, saya pakai gambar yang lain. Ketika gambar baru dimasukkan seperti ini, dia kan ada icon kayak gambar kecil gini ya, kotak kecil gini di sini. Itu artinya dia belum dikenali sebagai gambar oleh Photoshop. Dia dikenali sebagai smart object. Jadi caranya adalah diklik kanan di layer, dipilih ini, rasterize layer, supaya dia jadi gambar dulu. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, kalau gambarnya Bapak Ibu sama-sama ini apa figura dipotong jadi figuranya aja. Kalau kotak ya. Maaf Pak Evan, kalau rasterize layernya juga nggak bisa diklik, gimana tuh Pak? Ya mungkin filenya tapi smart object. Ada kotaknya gitu. Ada kotak putih. Bentar, saya belum pernah menjumpai yang seperti itu. Layer yang diklik kanan sudah betul juga. Iya, layer 1 munculnya di saya. Ini kalau saya mau lihat layar gimana ya Pak Yudis? Lihat layarnya. Oh, lihat layar. Iya. Mbak Putri ya. Saya share screen atau gimana? Iya, stop Share screen. dulu. Ya, share screen boleh Pak Putri, Bu Putri. Coba ya. Oh, minta diakses dulu Pak. Di stop share screen-nya dulu, mungkin Pak Evan. Oh iya Pak Evan. Oh iya, oke. Oke, itu layernya itu sudah gambar Bu. Jadi bukan kotak putihnya itu gambarnya barcode yang ada di bawah ini. Bukan layer dia, bukan smart object. Gitu. Oke, kalau misalnya saya mau crop kayak tadi Bapak sampaikan seperti ini.
gini, area yang ada di garis putus-putus adalah area yang terpilih. Jadi kalau Ibu pilih semua berarti kan yang terpilih semua kayak gitu. Kalau misalkan contoh nih, Ibu mau pilih yang Jakarta Jazz Night-nya aja gitu. Sorry. Nah, Ini ya. oke. Nah, ini berarti yang terpilih adalah tulisan Jakarta warna putih dan background-nya warna merah ya. Dua-duanya ikut terpilih. Nah, coba kalau Ibu hapus, dia akan lubang. Nah, Oh, iya. seperti itu. Oke. Oke ya, Baik, terima kasih Pak. sama-sama. Sejauh ini ada yang masalah lagi? Mana share? Gini aja, ini kalau saya jelasinnya back and forth kelihatannya agak game dan Photoshop kayaknya agak sesuatu ya. Saya jelaskan Photoshopnya dulu, nanti gamenya saya usahakan untuk kasih ini aja ya. Handout gitu bisa Pak ya? Nanti saya kirim ke Pak Yudis untuk di-share ke yang pakai game gitu. Bisa Pak. Mungkin atau jenengan punya Pak Evan punya rekomendasi link video mungkin Bisa. tutorial game juga bisa. Oke. Ini kayak tadi ini marquee ya, marquee biasa. Saya punya figura sekarang. Nah, kalau objeknya kompleks bagaimana? Contoh objeknya kompleks itu seperti ini. Nah, kalau di sini kan dia bukan cuma foto tapi ada tangannya. Objeknya kompleks. Bagaimana? Kalau gambarnya bagus, bisa pakai quick selection. Dipilih gini nanti ya, dipilih gini nanti dia milih sendiri. Tapi kalau gambarnya bagus, kalau gambarnya jelek, dia geriwis nanti. Geriwis gitu. Kalau enggak, bisa pakai yang namanya pen tool. Mana pen tool? Ini, shortcut-nya P. Kalau di game, shortcut-nya P juga E, namanya path tool, PATH, path tool. Nah, ya, caranya bagaimana? Diklik aja gini. Jadi kita kayak mengitari gitu. Nah, spesialnya pen tool ini adalah karena ketika kita klik, kita bisa tarik garisnya. Jadi caranya gini, diklik, terus ini lurus ya, jangan yang lurus. Di sini, klik, nah saya ke sini ya, diklik, tahan, tarik. Jadi jangan dilepas dulu, sampai kira-kira pas dengan ininya. Lakukan jarinya. Iya, jadi ini diklik, terus diklik, tahan, tarik, sampai kira-kira pas. Nah, nanti ketika mau ke titik berikutnya, saya tahan Alt, diklik di sini, di titik tengahnya, baru lanjut lagi. Waktu pertama kali agak susah ini, belajarnya, pen tool ini. Jadi, mohon bersabar Bapak Ibu yang belajar. Melemaskan tangan. Betul. Membiasakan ini larinya kemana sih dia kayak gitu. Oke. Nah, ini saya puteri semua. Gini. Kalau lurus ya tinggal diklik aja, nggak usah ditarik. Ini kan tinggal saya klik aja. Baru di sini lagi. Ini kalau belajar path tool ini memang paling enak. Pen tool ini waktu offline sih seharusnya. Cuma ya karena kondisi ya, agak susah. Nah ini diputeri sampai ketemu titik awalnya. Kalau sudah diklik kanan, make selection. Sama seperti tadi ini, gambar saya kebetulan masih ini, apa namanya? Smart Object, saya klik kanan, rasterize layer dulu supaya bisa diambil. Ini kan yang gambarnya, apa namanya? Yang terpilih adalah gambar tangan dan foto. Kalau saya hapus kan yang tangan dan fotonya yang hilang. Jadi harus saya invert dulu. Pakai di
Di Command Shift I tadi, Control Shift I atau Command Shift I buat Mac. Terus saya hapus, delete. Nah, maka saya akan dapat gambar tangan ini. Terus sama nih, tengahnya mau saya bolongin, bisa. Saya pilih lagi. Make selection, terus saya delete. Nah, saya punya gambar ini yang lubang. Nah, kalau udah lubang gini, nanti Bapak Ibu mau kasih foto apapun bisa, misalkan foto liburan sama keluarga gitu. Bisa, atau foto produknya yang mau dibikin brosur misalkan, bisa, enggak masalah. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tadi untuk yang membalik itu inverse, Pak ya? Inverse, iya. Bisa diselect Iya. inverse ini, Ctrl Shift I kan? Oh iya. 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 Kalau yang Ctrl Shift D itu yang atasnya, betul. Reselect Betul, ya. diselect, Ctrl D. Untuk diselect ya. Oh, untuk yang diselect. diselect. Oh, Iya. diselect. Diselect sama inverse. Sejauh ini memotong-motong gambar, harusnya yang paling susah adalah pen tool. Kalau cuma marki-marki gitu kan gampang ya. Tinggal kotak atau lingkaran. Nah, atau seperti ini. Ini sama ini. Ini kan memang dia kotak, tapi tidak sepenuhnya kotak. Ada lekuannya kayak gini. Gimana? Sama, saya akan pakai pen tool biasanya. Tapi kalau ini mau nyoba yang lain, bisa pakai quick selection. Nah, quick selection itu kalau fotonya pas yang bagus, kayak gini nih cukup bagus ini fotonya. Tidak terlihat pecah. Nah, dia bisa langsung dipilih kayak gini. Tapi saya jarang bahas karena apa ya? Hoki-hokian. Kalau gambarnya bagus bisa, kalau gambarnya nggak bagus nggak bisa. Nah, kayak gini kan karena gambarnya cukup bagus, dia bisa terpilih sesuai dengan objeknya. Tapi itu pun, ini saya coba ya, kalau saya delete, nah ada hal-hal seperti ini. Kayak kalau Bapak Ibu lihat, nah ini kan geriwis kan, bawahnya. Geriwis-geriwis gitu. Geriwis-geriwis gitu. Oleh karena ini, saya jarang sih pakai quick selection kalau gambarnya nggak benar-benar bagus. Biasanya saya akan langsung ke pen tool. Sama. Oh ya, ini untuk apa? Untuk shortcut yang tadi, kayak misalkan pen tool itu shortcutnya P, itu tinggal ditekan aja keyboardnya P gitu. Nanti dia akan pindah ke pen tool. Kalau Bapak Ibu tekan V, V itu shortcut untuk moving tool. Dia akan pindah. Jadi langsung kayak gini, pindah-pindah. Kalau bingung, wah saya nggak mau pakai shortcut, ya udah nggak apa-apa. Ini tinggal langsung pakai di sini aja. Nah, ini satu lagi. Ini kalau dalam kondisi ke zoom, terus saya mau menggeser, daripada Bapak Ibu pakai ini yang di bawah, bisa tahan spasi supaya dia jadi tangan. Jadi habis digeser, naik, dilepas, dia akan kembali ke tool yang sebelumnya. Biar nggak repot.
Sejauh ini aman? Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pak, saya ingin bertanya, Iya. yang untuk pentul Pak, misalkan itu ada letusan tuh, saya udah coba, saya tarik tengahnya, ternyata jadi latar es gini Pak. Itu mungkin ada tipsnya nggak Pak, biar bisa seperti Kayak itu. gini. Iya, betul. Seperti itu. Ya, kalau ini Bapak Ibu kalau lihat di sini kan ada kotak, ini ada bulat-bulat ya. Kalau bulatannya ini masih 2, dia akan garis selanjutnya akan mengikuti arahnya ini. Jadi saya mau tarik garis gini pun dia akan ngikuti ke sini dulu. Seret gini kan. Supaya bisa langsung tekan Alt dan diklik di tengah-tengah ini. Jadi nanti bisa gini. Beda ya, bisa kelihatan kan ya. Sejauh ini bingung, paham? Paham Pak? Paham ya? Ini saya ada beberapa gambar yang saya kumpulkan. Ini saya share. Ini kita masih punya waktu sekitar 1 jam. Nah, Bapak Ibu ambil gambar dari drive itu enggak masalah. Tugasnya ngapain? Kita potong-potong dan kita jadikan satu kayak scrapbook. Jadi temanya ini kan gambar-gambar yang saya kumpulkan yang ada hubungannya dengan travel. Jadi misalkan itu ada gambar orang mau dipotong terus dikasih di dalamnya figura kayak gitu nggak masalah. Sambil nyoba supaya tahu, oh ternyata kalau gini harus seperti ini ya, kalau gini harus seperti ini. Contohnya kayak gini maksud saya. Ini saya punya gambar figura tadi, tidak terlalu bagus motongnya. Kalau mau bagus motongnya di zoom ya. Nah kayak gini. Saya punya gambar figura, makanan ini mau saya masukkan dalam figura. Jadi saya kecilkan, tak pas-pasin nih. Gini misalkan. Nah udah, ini satu. Terus ada foto ini kan harus saya potong. Potong. Kalau nggak rapi gimana? Ya nggak apa-apa, kan masih belajar ya. Tapi nanti sambil pelan-pelan dicoba untuk rapi. Nah ini saya punya satu lagi foto Polaroid. Terus saya kasih gambar ini mungkin. Mana tadi Polaroidku? Nah ini. Nah kayak gini, fotonya kan keluar-keluar. Caranya gimana ya? Fotonya saya potong. Ya kan? Pilih di fotonya, saya rasterize, terus dipotong. Saya pilih pakai pentul aja. Pokoknya yang kelihatan di frame aman gitu kan. Mix selection. Nah, ini saya hapus. Kayak gitu. Nah, terus nanti ini saya tata. Jadi ini foto Polaroid, terus di sini ada figura makanan. Jadi murni untuk layer aja dan supaya Bapak Ibu paham
cara ininya. Terus di sini saya punya gambar stempel, bukan stempel apa, perangko stem. Karena gambarnya ini bagus, bisa pakai ini tadi apa namanya, quick selection itu bisa. Saya hapus yang mana ini. Nah, saya hapus. Terus stemnya saya taruh di sini misalkan. Gitu. Ini gambar-gambarnya semua ada di drive yang saya kirim tadi. Nah, coba dalam waktu 1 jam kurang ini, paling tidak ada beberapa objek. Gambarnya bebas 3-5 lah, supaya tidak terlalu susah. Ini kan 3 ya, ada figura, ada gambar, ada ini, ada gambar, ada perangko, kayak gitu. Supaya tahu, oh layer ini kelihatannya seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dicoba. Ada yang mau tanya, silahkan nanti share screen. Baik, tadi linknya ada di chat. Iya. Pak Evan, ini ada dari Pak Yeri. Untuk PS 2020 Magic One berubah jadi object selection tool ya Pak? Betul. Ya, Iya. betul, Pak Yeri. Untuk yang baru itu ada baru namanya object selection, itu jauh lebih enak lagi. Tinggal ngeklik aja beres. Kebetulan karena saya belum pakai ya, jadi nggak bisa ngasih contoh ya object selection. Ya, kalau versinya Bapak Ibu lebih baru biasanya seperti itu. Ada fitur-fitur yang mungkin tidak ada di tempat saya. Kan saya pakai yang 2015. Tapi otomatis kalau Bapak Ibu pakai yang versi lebih baru, dia lebih berat softwarenya. Makan memorinya lebih banyak. Gitu. Pokoknya gini, supaya nggak bingung, minimal dari pertemuan ini Bapak Ibu tahu caranya memilih objeknya, memotong objeknya, terus menata supaya kelihatan bagus. Sudah cukup dari pertemuan ini, goalnya itu dulu. Jadi kalau ada pertanyaan di seputar itu, silahkan, nggak apa-apa. Kalau mau share screen nanti boleh, supaya kita bisa sama-sama temukan solusinya. betul. Terutama yang pentul ya, karena pentul itu susah memang susah. Ada yang kesulitan mungkin atau sedang dalam proses mengerjakan? Aman? Apakah aman, terkendali? Ini ada gambar background ini, saya cukup yakin. Kalau mau dipakai untuk background langsung boleh, supaya terlihat bagus gitu kan ya. Terus dibesarkan, tadi pakai Ctrl T atau Command T, dibesarkan seperti itu. Untuk gambar-gambar yang ini, saran saya bisa pakai quick selection yang ini, karena ini kualitasnya setahu saya cukup bagus. Nah, kayak gini aja enggak apa-apa. Ini kan yang penting tahu caranya. Motong kayak gini, ini kayak gini.
kalau ada dua objek yang jadi satu terus nih, misalkan gambar cewek ini sama gambar Polaroid, supaya nggak kepisah-pisah, bagaimana? Pilih dua-duanya ya di layer ini, terus masukkan ke gambar folder. Dia dijadikan grup. Jadi ketika nanti waktu pilih bisa di auto select-nya di grup. Jadi dia nggak ke geser-geser gitu. Atau cara kedua nggak usah di grup tapi di rantai. Jadi dua gambar dipilih, terus diklik rantai ini. Itu fungsinya rantai itu apa ya, Pak? Untuk ngelingkan, jadi gambarnya nggak, ini kan aslinya dua gambar. Kalau rantainya saya lepas, nggak sengaja ke geret gambar ceweknya, yang ke geret cuma gambar ceweknya aja, yang Polaroidnya enggak. Tapi kalau saya rantai, itu dia ikut bersama. Bareng terus. Oh, iya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Mau merename layer biar nama layernya dikenali gitu ya. Caranya tinggal double klik di namanya. Nanti dia bisa diganti. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ini figura saya mana tadi mau dikasih nama gitu ya. Double klik diketik figura kuning misalkan. Jadi tahu oh ini figura kuning. Kan kadang gambarnya nggak kelihatan. Kalau misalnya mau numpuk gimana Pak tadi, sorry? Mau numpuk ini gimana ya maksud numpuknya? Saya share screen sebentar ya. Boleh. Oke. Jadi yang ini kan seharusnya adanya di depan. Ininya di belakang. Oh, gini. Apa namanya? Layernya Ibu taruh ke atas. Jadi layer yang di depan yang mana harusnya? Yang depan harusnya yang ini. Nah, layernya itu yang mana? Itu kan ya, itu ditaruh di atasnya. Diklik, geret ke atas. Oh, oke. Kalau nggak bisa digeret, mungkin karena Ibu lagi transform. Jadi di-enter dulu. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini kan ada bordernya lagi kan ya, berarti harus foto yang ini harus dihapus karena kebetulan ini kan 3 jadi 1 ya Polaroidnya ya. Betul, kayak gitu. Oh, ininya harus dihapus gitu ya? Iya, yang di area bordernya dia ikut dihapus nanti. Ini kan tetap muncul ada kayak ininya ya Pak ya? Pentul, iya karena Ibu masih di pentul. Kalau mau ini berubah ke moving tool dulu. Moving tool-nya yang kiri atas sendiri. Kiri atas. Kiri atas. Paling atas sendiri. Ini? Nah, iya move tool, betul. Oh. Shortcut-nya V kalau memang mau ini. Kalau mau buat pindah-pindah objek. Baik. Oke, saya coba dulu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau yang gembok di layer itu apa Pak Evan? Itu lock namanya. Jadi supaya layernya itu tidak kemana-mana. Tidak bisa dipilih, tidak bisa diapa-apakan. Oh, kalau beda mau dengan rantai berarti ya? Beda. Jadi kalau misalkan gembok itu ada 2. Yang pertama yang ini, yang di atas, gemboknya ada warnanya putih, itu untuk nge-lock objek. Jadi saya kalau gini nggak bisa milih background saya sendiri. Harus saya lepas dulu, baru dia bisa saya pilih. Sama yang kedua itu khusus untuk layer background, gemboknya kayak gini. Abu-abu. Iya. Diklik aja bisa supaya dia jadi layer 0 atau kalau mau dikasih nama langsung double klik supaya dia bisa dikasih nama. Biasanya harus di unlock dulu kalau mau hapus background. Kan kayak misalkan ini saya nggak pakai kan backgroundnya. Saya unlock dulu. Oh iya, ini saya lupa sampean. Untuk undo tetap pakai Ctrl Z atau Command Z. Tapi itu hanya bisa digunakan untuk 1 step. Jadi mundur 1 step. Kalau mau mundur lebih dari 1 step, bisa pakai Ctrl Alt Z atau Command Alt Z.
Jadi mundurnya misalkan 3 langkah, berarti komen Alt Z Z Z gitu. Itu mundur 3 langkah. Untuk yang Kayak gitu. Mac ya Pak ya. Kalau Mac sama yang Windows sama. Cuma Mac bedanya Mac kan nanti pakainya komen bukan kontrol. CMD itu yang dipakai di Mac. Atau kalau bingung nih, kok terlalu banyak, bisa di ini window history. Nah, Ya. nanti andunya bisa milih kita ke berapa step sebelumnya. Aman Bapak Ibu? Kalau aman dan paham semua, tenang saya. Pak, saya mau tanya di luar materi sedikit. Boleh. Ya, jadi Pak Evan sendiri sudah bergerak di bidang desain ini kira-kira udah berapa lama? Khususnya di apa tadi, makna kanta ya? Iya, kalau makna kantanya sendiri itu baru Pak. Saya baru pakai nama makna kanta itu tahun lalu. Iya tahun lalu ya, 2021 kan ya. Sekitar bulan Agustus baru. Tapi kalau saya udah gerak di desain sendiri, sebetulnya udah dari sejak saya kuliah ya, sekitar tahun 2011 itu saya udah gerak di desain. Cuma ya waktu itu masih ya gampang-gampang lah ya, kayak gitu kan. Saya sudah ngajar desain juga mulai dari 2011. Jadi waktu itu saya ngajar di kursus desain. Jadi kursus yang khusus desain. Megangnya sama Photoshop sama Illustrator, sama satu lagi InDesign softwarenya. Jadi Adobe juga. Adobe juga, betul. Adobe Photoshop, Illustrator, dan InDesign. Kalau di luar itu, biasanya saya ngajar juga ini sih, kayak konsep, cara apa ya, kayak membuat iklan yang tidak perlu pakai kata-kata, tapi bisa pakai gambar kayak gitu. Gambarnya kita olah kayak gitu kan. Gimana supaya dia tuh bisa menyampaikan makna tertentu. Kayak gitu. Nah itu yang saya biasanya ajar. Sama branding. Branding kan kayak dari, terutama kalau bikin logo ya. Waktu bikin logo, pertimbangannya apa, maknanya apa, terus harus diturunkan kemana aja. Terus aturan-aturannya apa saja, kurang lebih kayak gitu. Kebanyakan memang geraknya di situ. Oh, cukup lama Pak ya, berarti sekitar Sudah cukup lama, 10 tahunan. Iya, betul. Ya, kebanyakan itu sih. Kalau lainnya lebih ke apa ya, eksplorasi aja. Kayak sempat pernah belajar AutoCAD sedikit gitu, eksplorasi kan. Oh ya, bisa dipakai buat gini-gini. Sempat belajar 3D sedikit. Oh iya, bisa dibuat ini kayak gitu. Gitu. Mungkin bisa kasih pencerahan buat bapak-bapak ibu-ibu di sini, kira-kira belajar komputer desain untuk kedepannya bisa bermanfaat untuk apa Pak Evan? Kalau belajar komputer desain bisa bermanfaat buat apa? Menurut saya hampir untuk apa saja. Karena gini, kalau dulu itu kan masih sempat lihat poster film di bioskop itu dicat orang itu. Orang yang ngecat, tahu nggak Bapak? Yang besar sekali, biasanya masih orang yang ngecat gitu kan. Gitu biasanya Pak ya? Ya, gimana? Di tembok. Di tembok ya. Oh, itu mural Pak, lain. Kalau beda. Bioskop itu posternya kan dulu di kain, terus dicat sama orang kayak gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu. Sekarang kita edit di komputer, tinggal cetak kayak gitu kan. Tinggal cetak. Dan sekarang malah kita nggak pakai cetak-cetakan udahan. Hampir sebagian besar yang kita lakukan di digital gitu kan. Sudah sekarang orang nonton ke bioskop udah nggak sesering itu, kebanyakan subscribe Disney kah, Netflix kah di rumah. Itu kan semua hasil dari ini. Dan kenapa kok mata kuliah ini jadi penting? Karena gini,
Anda ingin belajar desain macam apapun, basicnya dua, Photoshop dan Illustrator. Itu paling basic. Jadi misalkan, iya, tapi saya maunya ke video. Enggak apa-apa, tetap basicnya Photoshop dan Illustrator. Mau ke 3D, tetap basicnya Photoshop dan Illustrator. Saya mau bikin website, mau bikin aplikasi nanti, tetap basicnya adalah Photoshop dan Illustrator. Jadi ya dikuatkan aja Photoshop sama Illustratornya. Kalau sudah kuat kan nanti mau kemanapun gampang. Karena sebetulnya software yang lain itu dasarnya sama, Photoshop dan Illustrator, cuma dengan caranya mereka sendiri. Mungkin stepnya agak berbeda sedikit, tempatnya berbeda sedikit, kayak gitu. Jadi ya bergunanya di sana. Yang paling penting ada di sana. Di Photoshop Illustrator nanti pengembangannya terserah Bapak Ibu. Misalkan, wah saya kok tertarik aplikasi ya, bisa belajar UI UX, belajar apa namanya software-softwarenya kayak Figma, Sketch kayak gitu-gitu. Atau saya tertariknya lebih ke interior ya ternyata. Oh bisa, nanti belajar software 3D gitu, kayak 3ds Max. Nah, tapi nanti tetap dari 3ds Max pun ada tekstur-tekstur khusus, bikinnya di mana, di Photoshop. Makanya kembalinya selalu ke sana, ke Photoshop dan Illustrator. Saya mau animasi gitu. Animasi kan tetap larinya ke 3D kan ya. Nanti ngasih warna dan lain-lain banyak dari Photoshop juga. Hampir semua cabang desain itu pakai Photoshop dan Illustrator. Dasarnya di Photoshop dan Illustrator. Betul. Kalau saya kebetulan banyaknya kan pakainya di cetak buku, cetak packaging gitu ya. Itu saya banyak pakai Photoshop dan Illustrator juga, walaupun kayak misalkan spesifik waktu layout buku itu jauh lebih mudah di InDesign gitu. Tapi bahan-bahannya, kasarannya, itu saya tetap bikinnya dari Photoshop dan Illustrator. Jadi misalkan di buku yang saya buat ada fotonya orang. Fotonya perlu ngedit di mana? Di Photoshop supaya lebih terang, lebih bagus gitu kan. Terus ada perlu bikin icon-icon kayak misalkan mungkin kemasan gitu ya. Kan ada icon jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, itu bikinnya di mana? Di Illustrator. Selalu berputar di sana. Gitu. Kalau Corel itu Pak termasuk apa? Corel itu mirip dengan Illustrator sebetulnya, tapi dia masih punya kemampuan untuk memproses bitmap. Jadi kalau Photoshop ini kan cuma bisa bitmap, Illustrator cuma bisa vektor. Kalau Corel itu masih ada kemampuan untuk mengolah gambarnya, walaupun nggak yang heboh ya, nggak yang kayak Photoshop. Cuma kalau lebih detailnya, sejujurnya saya nggak terlalu paham karena saya nggak pakai Corel. Saya cuma menjembatani orang-orang yang pakai Corel. Kayak tadi ya, kayak saya bikin di Illustrator, saya save sebagai EPS supaya mereka bisa buka. Kayak gitu. Termasuk ini, buat Bapak Ibu mungkin yang ingin bikin e-book gitu ya, itu nanti bisa dari Illustrator sih kebanyakan, di save PDF, jadi nanti langsung dalam bentuk PDF kayak gitu. Dari Illustrator gitu Pak? Iya, dari Illustrator langsung. Jadi sebetulnya langsung di-convert ke PDF. Langsung di-save sebagai PDF malahan bisa. Oh, bisa ya Pak ya? Bisa. Ada ini. Jadi bentar ya, saya cari. Ya. Nah, ini kenapa kok saya tadi ngomong tentang Photoshop. Kenapa kok lebih direkomend Photoshop? Jadi
gambar ini kan saya waktu itu desain kemasan. Gambar ini gambarnya cuma kotak. Cuma gambarnya dari saya cuma kotak aja. Nah, sama Photoshop ketika saya punya file mockup-nya itu bisa langsung dimasukkan, jadinya kelihatan kayak ini kan kayak di foto kan, Pak ya. Kayak seakan-akan kemasannya itu saya foto gitu. Nah, jadi menangnya Photoshop di sana. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu yang bisa Photoshop lebih baik Photoshop daripada GIMP. Tapi kalau memang sudah terbatas sekali ya sudah nggak apa-apa daripada tidak ada kan ya, kayak gitu. Jadi kalau gambar tadi seolah-olah itu transparan ya Pak ya. Betul. Ada terlihat isi dari produk. Iya, seolah-olah. Walaupun itu sebetulnya kan cuma tinggal dipotong, dikasih gambar di dalam. Caranya persis sama dengan yang saya ajarkan hari ini. Dipotong, diisi dalamnya, kelihatan kayak ada isinya. Padahal enggak. Ya itu kalau mau dipoles lagi kan bisa. Dikasih kayak kilauan cahaya. Seakan-akan memang beneran ada mikanya di luar, di dalam ada makanannya. Gitu. Tapi ya, karena tujuannya untuk preview aja ke klien, jadi saya nggak bikin kayak gini. Oh ya, revisi apa? Ini kurang ini kayak gitu. Pak Evan, saya boleh share screen lagi? Boleh? Ya, saya mau coba potong. Tadi bisa, kok sekarang nggak bisa. Nah, ini kan saya pakai pen tool, Ya. mau mempertahankan yang boarding pass-nya ini gitu. Iya. Saya buat seperti ini dulu ya, Pak. Iya. Nah, kalau dipindah dia ini pakai pen tool di enter supaya garisnya hilang. Iya Pak Yosa. Ya. Tadi Pak Yosa ada raise hand. Ya, mungkin Pak Yosa ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya sedikit nih Pak. Kalau di Photoshop itu bisa nggak kita gambar pola Pak? Gimana? Bisa nggak? Gambar pola. Misalnya Gambar pola. Misalnya saya mau menggambar polanya, misalnya pengen gambar polkadot misalkan gitu ya? Ya, misalnya saya gambar pola, bisa nggak Pak? Dibuat sendiri gitu, tanpa harus misalnya gambar. Misalnya saya butuh gambar pola nih. Bisa. Bisa ya Pak? Itu kan bisa. Kebanyakan kan Photoshop kan kita gambar bisa jadi kita edit apa segala macam kan gitu Pak ya. Bisa, kalau pola bisa. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya singgung pola nanti. Bisa ya. Iya. Oke, ini Bu Putri ya. Ya, terus make selection, klik kanan. Make selection. Make selection, terus langsung oke gitu Pak? Iya, langsung oke. Oke, kemudian, nah pilihannya itu tadi apa tuh? Saya lupa. Nah, ini kan kalau seperti ini, garis putus-putusnya kan berada di dalam berada di area boarding pass-nya, bukan background kayu ya. Iya. Jadi kalau Ibu hapus, otomatis yang hilang adalah boarding pass-nya. Jadi di-invert Bu, caranya pakai ini Command ya, Command Shift E. Command Shift E, oke. Nah, baru dihapus di layer yang bersangkutan. Di layernya yang ini ya, plan ticket. Ya, betul. Nah, ini nggak bisa dihapus karena dia Smart Object. Ada icon di kanan bawahnya itu kan, di layernya kelihatan. Oh, oke. Saya ini dulu ya, di klik kanan, di rasterize dulu, betul. Oke, kemudian? Baru dihapus, delete. Oh, nah, I see. Gitu. Baik. Kemudian saya balikin ke sini lagi. Iya, terus ini di-select Command D. Supaya area seleksinya hilang. Oh, baik. Sip. Terima kasih Pak Evan ya. Sama-sama. Iya Bu Nikma. Bu Nikma.
Budiah. Pak mau Silakan. nanya. Iya. Jadi suara saya sudah jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Kalau untuk yang mode warna, tadi kan ada RGB sama CMYK. Betul. Nah, kalau untuk kalau misal kita butuh untuk percetakan, kalau kita mau ngeprint itu kan CMYK. CMYK. Ya, Betul. saya tuh pernah ketika saya save CMYK itu warnanya berubah ketika iya. di monitor. Betul. Nah, jadi kayak warna awalnya kan hijaunya kan soft gitu kan. Ketika Ini di jadi hijau CMYK, stabilo. jadi warnanya jadi hijau stabilo gitu kan. Apakah kalau dicetak itu hasilnya karena takut ya, jadinya saya bikin RGB lagi gitu. Apakah memang berubah kayak gitu ya, Pak? Memang berubah karena kan layar ada yang tidak bisa memproses warnanya. Jadi memang kelihatan di layarnya jadi aneh, tapi ketika dicetak sebetulnya nggak apa-apa. Oh. Kalau memang khawatir, biasanya saya kasih file aslinya supaya dari percetakan ya yang adjust sendiri. Oh gitu. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan sebetulnya format warna apapun yang kita pakai, baik itu RGB atau CMYK, pasti nanti hasil cetak itu agak berbeda, Bu. Iya pasti, tergantung mesin. Tergantung mesin dan tergantung bahan kita cetak di mana. Kayak misalkan kita cetak di art paper sama linen gitu ya, kertas linen sama kertas art paper, beda pasti warnanya. Karena kan setiap kertas penyerapan tintanya beda kayak gitu-gitu kan. Iya. Oke. Sama satu lagi. Ya. Kalau semisal kita bikin cutting, entah itu cutting stiker ataupun cutting art paper, itu kan kita harus bikin apa itu namanya? Pola cuttingnya. Pola potongnya, betul. Iya, pola potongnya kan selama ini kan saya bikinnya di Corel. Iya. Corel. Nah, apakah di Illustrator itu bisa ya, Pak? Oh, sangat bisa. Oh, sama, bisa ya? Ya, Illustrator nanti sama Corel itu banyak kemiripan. Cuma mungkin beda cara kerja kayak gitu-gitu ya. Oh, gitu. Oke. Itu aja, Pak. Evan, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Pak Yosa, ada mau bertanya lagi kah? Enggak ada, Pak. Ya? Belum ada ya? Oke. Ini sejauh ini bisa semua berarti ya? Tidak ada masalah? Untuk memotong objek, terus mengolah layer atas bawah. Karena kalau yang ini belum bisa, nanti pertemuan berikutnya ya agak sulit, agak bingung jadinya kayak gitu. Nanti untuk yang game akan secepatnya dalam minggu ini saya coba carikan video-video yang bisa mendukung atau handout ya. Atau saya bikin handout step-step gitu buat supaya bisa dicoba dulu sebelum nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya. Pak Evan mau tanya lagi kalau misalnya teman-teman belum ada yang bertanya. Ya, boleh. Kemudian ini saya mau ubah lagi, saya mau rotasi seperti itu Pak, seperti yang di awal itu menunya apa ya Pak? Klik apa ya? Untuk ini mau rotate object. Pakai Command T atau Control T. Command T sih kalau Ibu. Oh, I see. Iya, nanti kalau sudah di enter aja. Oh ya, untuk mempertahankan proporsi supaya gambar nggak penyet waktu di besar kecilkan, itu bisa tahan shift ya, Bapak Ibu. Jadi kayak, bentar, ini saya share screen saya. Bentar. Nah, ini contoh gambar ini. Kalau saya mau resize, pakai Ctrl T tadi ya.
Nah, ketika saya mau besar kecilkan, kalau saya nggak tahan shift, dia bisa penyet-penyet gini. Tapi kalau saya tahan shift, nah dia jadinya proporsi. Proporsi ini sederhana tapi penting karena apa ya? Estetika objeknya jadi nggak rusak gitu kan. Kalau dipenyet itu, kalau dalam dunia desain ya, itu tabu. Dipenyet gitu itu tabu. Jadi biasanya tetap harus proporsional. Seperti itu. Nah, kalau ada yang mau latihan apa? Mau latihan pen tool, sebetulnya pakai gambar-gambar seperti ini bisa, terutama yang ada melengkung-melengkungnya supaya biasa ya. Jadi, nah kalau ada melengkungnya gini kita pakai pen tool, kan harus menggok-menggok gini kan. Kuncinya waktu belajar pen tool itu satu, jangan takut-takut salah, karena namanya komputer kita masih punya undo, ada Ctrl Z, tidak apa-apa. Salah nanti diulang lagi, diundo lagi gitu. Jadi kalau ambil jarak yang lumayan pun tidak masalah. Kuncinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin bingung ya, gimana ya? Ini kalau diamati, gambar ini kan pixelatednya kotak-kotak, 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 sampai di sebelah sini ada yang agak lurus di daerah sini. Nah, adanya agak lurus ini berarti ada titik di tengahnya sini biasanya. Cara apa ya, bahasa Jawanya itu nengerinya kayak gitu. Jadi kalau saya klik di sini, nanti berikutnya mana? Sini. Ini kan agak lurus lagi. Coba saya klik di sini, biasanya shape-nya pas atau kurang sedikit. Nah, kalau kurang sedikit ya mundur lagi. Ini di sini agak lurus, ditarik aja. Biasanya pas. Kalau nggak pas, ya diundur, dimundurkan. Cara saya biasanya seperti itu. Jangan takut salah karena ini komputer bisa diundur. Jadi nggak apa-apa salah. Baik Pak, terima kasih. Selama ini saya kalau yang lengkung gini saya titik-titik aja gitu Pak. Jadi lama. Jangan. Lebih baik diklik tahan tarik untuk bentuk lekuan. Ini dulu waktu saya belajar ini cukup mengerikan sih memang ya. Belajar bantu. Mengerikannya karena sama yang ngajari saya dikasih tugasnya benar-benar pentul semua. Jadi sampai bosen saya lihat pentul. Nggak masalah. Jadi misalkan gini ya, ada lekuan. Jangan di titik-titik, tapi diklik, ditarik, tahan. Nah, supaya dia bentuk lekuan yang pas. Kenapa? Karena jadinya nanti lebih bagus. Kalau di Photoshop masih nggak kerasa. Nanti waktu di Illustrator, ketika di titik-titik-titik, itu nanti kelihatan sekali. Jadinya kayak, kok gini ya, kok nyiku-nyiku gitu. Gitu. Kalau Photoshop masih sedikit lebih aman lah ya. Dan selama pixelnya nggak terlalu ini, dia nggak kelihatan. Gitu.
untuk menghilangkan titik yang di tengah ini, semua udah tahu ya. Tahan Alt, terus diklik titiknya. Nah, tujuannya kayak gini, kalau ini garisnya seperti ini, terus saya mau tarik garis lurus ke bawah, kan nggak bisa. Selalu menggok gini. Nah, harus saya hilangkan dulu. Nah, kalau saya tarik, dia bisa lurus. Itu cukup menjengkelkan. Memang. Kalau nanti Bapak Ibu sudah bisa pentul, belajar ilustratornya kita akan bisa lebih cepat. Karena ilustrator itu banyak sekali pakai pentul. Kalau nggak menguasai harus belajar pentulnya dulu. Untuk ilustrator sama, versinya CS6 lah ya paling lama. Kalau CC akan lebih baik. Jadi mulai dicari. Nanti installer yang saya kirim itu installer yang master collection. Jadi sebetulnya di sana tidak cuma Photoshop sama Illustrator, tapi ada yang lain, ada InDesign untuk layout buku, ada Premiere untuk edit video, ada Dreamweaver untuk coding website kayak gitu. Banyak nanti. Tapi ya diinstal sesuai kebutuhan. Bisa disesuaikan. Iya, jadi nanti tinggal disesuaikan. Betul. Ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu atau yang berkenaan dengan softwarenya langsung atau mungkin berhubungan tapi agak berbeda kayak tadi pertanyaannya Pak Yudhistira gitu. Oke. Belum ada, masih aman semua. Masih aman semua ya. Ya, kalau ada ya nanti bisa kontak saya kalau saya masih bisa bantu selama, tapi mungkin agak slow respon ya, karena kan kalau jam luar kadang saya di jalan, kadang saya ketemu orang gitu. Mau tanya-tanya silahkan. Ini untuk tugas-tugas Pak Yudis, apakah semua tugas harus dikumpulkan atau yang untuk latihan nggak usah? Semua kembali ke Pak Evan sih, kembali ke dosennya masing-masing. Jadi mungkin ada yang sewaktu-waktu ada yang mau dikumpulkan, kita akan saya akan menyiapkan halaman di Classroom untuk dikumpulkan di sana ya. Tapi kalau untuk latihan-latihan ringan yang hanya untuk ya latihan di saat belajar nggak dikumpulkan ya nggak apa-apa. Oke. Ya udah kalau gitu, kalau yang ini belum kok Pak. Nanti ada tugas yang dikumpulkan. Ya. Oke. Ya. Sudah 8:30. Mungkin kalau ada yang mau tanya terakhir. Belum ada lagi mungkin ya. Kalau belum ada ya berarti kita ketemu minggu depan. Kalau nanti misalkan dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan WA saya, enggak masalah. Atau mau kontak ke Pak Yudis, nanti biar Pak Yudis yang nyampaikan ke saya juga boleh. Bebas. Ya, itu sih dari saya. Silakan Pak Yudis. Siap, Pak. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Evan. Mungkin sudah cukup hari ini, belum ada yang ditanyakan lagi. Kalau belum ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semua atas waktunya. Semangat belajar desainnya. Harus sering berlatih sih memang kalau untuk desain ya apapun
harus sering berlatih. Ya, semoga nanti lancar ke depannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Evan. Evan. Terima kasih Pak Yudis. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih.